Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di kantor Camat Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Camat Muhammad Fadli STP Messi. Tentunya akan mengenai pembentukan koperasi merah putih di Kecamatan Kampar. Apakah sudah selesai secara menyeluruh? Apa masih ada kendala apapun? Dan apa upaya Pak Camat sehingga nanti untuk Kecamatan Kampar ini koperasi merah putih dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun? Gimana Pak Camat? Terima kasih banyak. Yang jelas 9 desa yang ada di Kecamatan Kampa sudah melakukan musdes, musyawarah khusus di setiap desanya. Sehingga 9 desanya sudah terbentuk koperasi merah putih desanya. Di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 23 Mei nanti, itu akan diserentakkan pembuatan akta pendiriannya bersama notaris. Difokuskan di aula kita. Nah, jadi untuk percepatan, alhamdulillah di bulan Mei ini sudah terbentuk seluruh koperasi desanya. Tentunya kami berharap yang ditunjuk ini tentunya orang-orang yang berkualitas, sehingga nantinya program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan terkhusus kepada anggota koperasi sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terus begini Pak Camat, ini kan pengurus koperasi merah putih ini kan ya mungkin ada berapa persen lah yang mengetahui tentang koperasi. Banyak sarjana tentu bukan sarjana koperasi gitu. Ini kan yang dia kan harus kapabel, mampu, berpengalaman karena koperasi merah putih ini kan dibebankan Bapak Presiden untuk semua desa di Indonesia ini biar desa mandiri sejahtera karena ada BUMDes, ada koperasi merah putih, ada KUD lagi, ada badan usaha desa lainnya yang akan menopang percepatan kemajuan ekonomi di desa. Untuk Kecamatan Kampar, Pak Camat, ada rencana enggak kapan pelatihan untuk pengurus koperasi merah putih ke depannya? Terima kasih Bang. Yang jelas sampai sekarang juknis tentang keoperasian merah putih ini baru pendirian. Seperti apa pelatihan, seperti apa turunan penganggaran itu belum ada. Kita tunggu aja. Jadi ini Pak Camat, koperasi merah putih ini kan tentunya nanti akan diadakan pelatihan-pelatihan lah untuk pengurus koperasi ini kan. Kalau saya lihat dari karena kan nggak semua paham tentang koperasi gitu. Ya, Kata Pak Camat tadi kan harus orang yang mampu biar ekonomi berjalan gitu. Itu gimana? yang jelas yang terpilih itu adalah berdasarkan musyawarah mufakat dari desa dan tentunya kepala desa beserta BPD sebagai pemimpin musyawarah pastinya sudah mencari orang-orang yang memang berkompeten untuk menjalankan yang namanya usaha di keoperasian. Tentunya ada orang-orang yang terpilih yang terbaik lah dari desa. Terhadap kepelatihannya, terhadap yang namanya nanti peningkatan kapasitasnya. Tentunya kalau sampai sekarang turunan aturan untuk pelaksanaan itu belum ada. Baik itu penganggaran untuk permodalan koperasinya itu belum ada. Kita tunggu aja dari turunan dari pusatnya. Tetapi kalau namanya koperasi, yang siapa membinanya, tentunya ada instansi yang membina. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar. Kita tunggu aja. Sampai saat sekarang itu baru turunan membentuk koperasi merah putih. Gini pejabat, ini kan nanti untuk semua desa ya, karena udah ada di situ ada kita, ada alat kesehatan, ada lain lah, 7 macam usaha. Ini kan untuk gudang, itu ya kan banyak pertanyaan sama kita sendiri pun dari masyarakat. Nanti gudang ini bangun siapa? Terima kasih Bang. Yang jelas sekarang itu baru eh, di dalam aturan koperasi apa unit usahanya. Itu baru di dalam tulisan KBLI-nya mungkin membuat gudang. Ya, ya. Tetapi tentunya kita lihat potensi desanya. Kalau andai kata tidak dalam pertanian tempat menyimpan alat bahan-bahan tani, ngapain kita buat gudang gitu. Jadi melihat potensi desanya juga disuruh dipandau. Pandau mana ada lahan pertanian, nggak mungkin dibuat gudang. Nah, tentunya kita lihat potensi desanya. Jadi di dalam
pembahasan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi, ada buat gudang, apotik lah, klinik lah, itu adalah beberapa pilihan yang melihat potensi desanya. Macam di Pulau Rambai lah contohnya. Di Pulau Rambai ada puskesmas, nggak mungkin buat klinik. Puskesmasnya di sana. Sebelahnya ya. Tidak diwajibkan, tapi dilihat diutamakan adalah potensi desa. Kalau andai kata di desa kota masjid bagus dengan patinnya. Tentu ekonomi bagusnya koperasinya lari ke gimana hulu hilir tentang patin itu sebut gitu. Kan nggak mungkin juga dibuat sawit di situ. Usaha sawit nggak mungkin gitu. Karena masyarakatnya satu rumah satu kolam. Nah, jadi nggak bisa, Bang. Nggak kan gini, kita kan dari desa yang ada di Kampar ya, Iya. masuk ke kota Kampar. Kan hasilnya nanti kan kadang-kadang orang masyarakat itu tidak melihat itu. Mereka hanya sepakat, kita bentuk ini, karena melihat dari 17 itu. Mereka berangkat itu tidak melihat kondisi desa gitu. Enggak, Pak. Yang jelas di dalam musyawarah kami sudah sampaikan semua usaha yang akan dibuat itu melihat masalah dan potensi desa. Masalah maksudnya apa? Buatlah unit usaha yang bisa menyelesaikan masalah di desa. Habis itu kembangkanlah potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi. Ya, berarti tetap dia bisa lari dari apa yang dibutuhkan masyarakat gitu lah ya. Kamu mungkin dipaksakan. Macam di Pulau Rambai yang ada puskesmas, mungkin dipaksakan dia harus membuat klinik gitu. Puskesmasnya ada kok gitu. Jadi persaingan kan. Persaingan. Nah, terus begini Bang, untuk desa-desa yang kan nggak semua desa nih kerjanya banyak ya gitu. Ada yang bahkan satu dua lah, itu pun kerja di desa itu gitu. Mereka kerja di kota dari mana gitu. Tentu untuk potensi SDM-nya gimana ke depan kita akan. Yang sekarang yang namanya pengurus koperasi sudah terbentuk. Yang terbentuk itu berarti itulah kepercayaan masyarakat. Tinggal kita siapapun yang menjadi pengurus koperasi itu yang kita tingkatkan kapasitasnya, pengawasannya. Nggak mungkin ini kita udah berbicara ini sudah terbentuk. Sebelum terbentuk mungkin abang bisa berbicara seperti ini gitu. Ini barang ini sudah terbentuk. Kalau barang ini sudah terbentuk, tinggallah kita gimana meningkatkan kapasitas SDM-nya dan juga pengawasannya. Istilahnya ada putra desa, dia waktu pemilihan dia umpamanya di Jakarta atau di Baru atau di mana pun, tapi dia udah sarjana, dia balik kampung, lalu dia pengen pengurus tidak bisa masuk. Tidak bisa, Pak. Itu musyawarah. Nggak hadir musyawarah gimana dia mau ditunjuk? Walaupun dia ada kemampuan. Terus gini Bang, ini kan koperasi Merah Putih ini kan nanti kan ada BUMDes ya. Nah, jadi dua sisi ekonomi desa gitu. Nanti ini saling ada tabrakan gitu atau gimana? Beda, nah. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa yang ada pernyataan modalnya dari desa. Kalau koperasi tidak ada pernyataan modal dari desa, tidak ada. Dan koperasi dia mensejahterakan anggota. Siapa yang beranggota koperasi, dia tuh yang mendapat keuntungan. Kalau BUMDes mensejahterakan masyarakat, tidak ada anggota. Sekarang gini Bang, dari kita masih isu ya, anggaran untuk koperasi ini kan ada yang bilang 3 miliar, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3 tahun. Nah, masalahnya kan ini kan besar anggaran. Ya. Bagi sisi itu kan, ada belum turun lagi. Sementara dana desa kecil gitu, BUMDes. Nah, kan ini kan sementara untuk anggota. Ya. Anggota ya 30 aja yang menikmati. Masyarakat lain gimana? Ya namanya koperasi kan keanggotaan, Bang. Iya. Kalau abang yang sejahtera jadi anggota koperasi gitu. Simpel kan? Iya, berarti harapan kita masyarakat masuk semua lah. Karena di dalam koperasi itu ada kewajiban. Ada salah satunya kewajibannya adalah membayar iuran pokok dan iuran wajib. Tinggal lagi uang iuran wajib pokok yang dikembangkan oleh pengurus koperasi ini nanti yang menguntungkan. Menguntungkan ini kan nanti setiap tahunnya ada RAT. Di dalam RAT itulah SHU untuk anggota-anggota. Berbeda dengan BUMDes. Berarti kalau masuk semua masyarakat dibagi ke semua masyarakat itulah gitu ya.
Bukan seperti itu pula, Bang. Ya, kalau anggota masyarakat ini menjadi anggota dia. Iya, kalau masyarakat ini menjadi anggota, terhimpunlah iuran pokok, iuran wajibnya. Ditambah modal dari mungkin nanti turunan dari pusat. Dibuatlah usaha. Usaha itu anggaplah dia membuat pakan ikan. Pakan ikan ini lebih murah dimanfaatkan oleh anggota yang ada. Dari akhir tahun menguntungkanlah penjualan jual beli pakan nih, anggap 1 M. 1 M inilah yang akan diberikan kepada anggota sesuai dengan proporsinya. Berarti bukan misalnya kayak BUMDes kan sebagai masyarakat gitu ya. Tidak ada, BUMDes pun tidak ada bagi masyarakat. Kan ada nampak lah tahunnya untuk keuntungan PADS gitu kan. Iya. Berarti kalau begini Bang, koperasi ini kan ada enggak sosialisasi kita ke masyarakat biar masyarakat masuk ya? Udah sampaikan Bang di Moses Bang. Udah sampaikan. Berarti tinggal kemauan masyarakat aja. Tinggal kemauan masyarakat. Untuk kecamatan Kampar Bang, target Abang pernah konsultasi masyarakat yang ikut koperasi? Nggak bisa kita. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena keanggotaan itu dari hati nurani, nggak bisa kita paksakan. Nah, tetapi kita hanya bisa memberikan pandangan ini plusnya saat kita menjadi anggota koperasi.